Salam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik dari Sabang sampai Merauke. Dan doa kami, semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, kerabat yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini, baik dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya dari teman Bapak Ibu Saudara. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga jangan lupa untuk terus mendukung kami secara terus-menerus dengan like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian, baik itu perdebatan dan firman Tuhan, mereka juga dapat diberkati dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan tayangan berikut ini, bagaimana debat yang sengit, yaitu Pak Pendeta Mel Atok sama Pak Nandar sebagai Ustadz. Dan sangat luar biasa bagaimana mereka berdebat. Dan memang kita saksikan Bapak Ibu Saudaraku, mana yang memang harus diyakini dan mana yang memang dia hanya mengejarkan kebohongan. Jadi kita lihat bahwa Pak Nandar memang dia sangat luar biasa untuk mencari cuan, dan dia berharap Pendeta Mel Atok untuk pindah agama. Namun saya pikir itulah dia, dan kita doakan supaya dia juga bertobat, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mari kita menyaksikan bersama tayangan ini bagaimana perdebatan yang sengit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikannya. Membuat satu surat seperti Quran, padahal surat terfirq dalam Quran itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar wal 'ashri innal insana lafi khusrin. Itu ayat-ayat yang surat-surat yang hanya 3 ayat. Di ayat ke-24-nya Allah berfirman, fa ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uidat lil kafirin. Pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Kalau kalian tidak akan dapat membuatnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Di dalam Quran surat 17 ayat ke-88, seandainya manusia berisi bahu-membahu bersinergi dengan Beelzebul, dengan Lucifer, dengan jin untuk membuat satu surat seperti Quran, tidak akan bisa, Pak. Al-Quran ini adalah mukjizat yang sungguh nyata. Terjaga keautentisitasannya. Sedangkan kitab Bapak, mau saya tunjukkan ayat-ayat yang ditambah dan dikosongkan? Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan menjadi berkat buat Bapak Pendeta Mel Atok. Boleh kiranya Bapak Pendeta Mel Atok suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. 10 menit nih, udah 10. Silahkan, sekarang Bapak. Saya? Boleh. Waduh, mantap nih ayat-ayat Al-Quran. Mantap dong. Jadi begini. Pak Nandar, jadi begini. Di dalam iman Kristen, sekali lagi dalam ajaran Kristen, kami tidak butuh topangan kitab suci agama lain. Kami hargai Al-Quran, kami hargai Tripitaka, kami hargai Weda. Tetapi untuk memohon seperti butuh kontribusi untuk memperteguh iman kami sama sekali tidak butuh manapun.
Kami hanya butuh Alkitab. Sekalipun Bapak tadi sudah kasih tunjuk ini ada tanda kurung kurawal segala macam, nanti saya respon. Tetapi saya mulai dulu dari persoalan Bapak tidak setuju dengan statement saya yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Yang saya soroti di situ sudah jelas bicara tentang natur kealahan. Karena dalam iman Kristen kami percaya Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah. Hanya masalahnya Yesus itu sebelum menjelma, Pak, sebelum menjelma pada hari Natal, Yesus itu Allah saja, satu pribadi dengan satu natur. Oke, setelah menjelma, Natal dan seterusnya sampai hari ini, sampai kiamat, sampai selama-lamanya, Yesus itu adalah satu pribadi dua natur, Pak. Ada natur kealahan, ada natur kemanusiaan. Makanya ada data mengatakan dia anak Allah, ada data mengatakan dia anak manusia. Dan ini pun sekali lagi hanya bisa dipahami oleh orang yang percaya Yesus. Karena kekristenan mempercayai bahwa iman mendahului pengertian, Pak. Bukan pengertian mendahului iman. Beriman, orang percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan membawa dia kepada pengertian demi pengertian. Kita tidak mengatakan statement ini untuk mematahkan semangat orang belajar, Pak. Kami semua belajar, tetapi kami mulai dengan mana? Beriman dulu. Beriman, baru Tuhan akan bantu kami ketika kami belajar Alkitab, kami dengar pemimpin-pemimpin rohani berkhotbah. Di situ kami mempercayai ada kuasa yang lebih dari sekedar upaya manusia untuk belajar, yaitu kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Yang tadi Bapak bilang Nabi Muhammad itu bukan, itu roh. Itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, ayat-ayat yang Bapak kutip seperti Yesus berkata, aku Bapa lebih besar daripada aku diutus oleh Bapa, atau biasa juga ayat lain mungkin Bapak lupa biasanya dikutip oleh polemikus Islam, yaitu Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, anak pun tidak. Itu sering dipakai, itu kuno, Pak. Itu bicara dalam konteks dia sebagai manusia, dalam naturnya sebagai Allah. Allah itu tidak bisa berhenti jadi Allah, Pak. Allah kalau berhenti jadi Allah, Pak, itu bukan Allah dong. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia, kealahannya tidak hilang. Yesus menjelma menjadi manusia itu bukan seperti nasi jadi bubur, Pak. Kalau nasi jadi bubur, Pak bilang apa? Enggak, maksudnya tadi kan saya bilang 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Di mana ayatnya yang mengatakan Yesus dan Bapa itu setara? Siap, saya kasih tunjuk. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Mantap Pak Nandar, kalau masuk-masuk begitu bagus. Filipi 2 ada dong ayatnya, masa nggak ada sih Pak? Filipi 2 ayat 6. Ingat ya, kami percaya semua firman. Orang lain tidak percaya, itu urusan orang lain. Urusan kami kan kami percaya. Fondasi kami kitab suci. Ada tertulis, Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Itu Yesus, Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Oke. Dia ada dalam keadaan dia betul-betul dia Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, pakai kata kenoo atau kenosis, di mana Yesus itu berinisiatif, ya, tidak memakai kealahannya, sekalipun kealahannya tidak mungkin mati, karena Allah tidak mungkin mati, tapi Yesus mengosongkan dirinya, dia menambahkan kemanusiaan pada dirinya. Kealahannya tidak mati, Pak. Jadi setiap data yang Bapak kutip, yang seolah-olah Yesus bilang, aku lebih kecil, aku tidak tahu, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus berdarah-darah, Yesus mati, itu semua kemanusiaan, Pak. Ya, jadi bukan tidak ada dalil, Pak. Datanya jelas. Bahkan Ibrani pasal 1
ayat 9, Allah Bapa panggil Yesus Allah, Pak. Sudah pernah itu? Saya baca ya, Pak ya. Ya, Penandar silakan. tidak Di mana, akui Pak? Yesus Allah. Di mana itu? Ibrani 1 ayat Yesus 8 dan 9. Coba dibaca. Ibrani 1. Iya. Iya, Saya yakin dibaca. ini polemikus Islam banyak tidak tahu. Biar saya kasih tahu. Begini, Pak. Kalau Bapak tolak Yesus Allah, tidak ada masalah, nggak penting. Tapi Bapa di sorga, Allah Bapa mengakui anaknya itu Allah, Pak. Perhatikan ayatnya. Tetapi tentang anak di sini Allah besar Tuhan Yesus. Tetapi tentang Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Bapa panggil anak Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Keadilan mu telah mengurapi engkau dan seterusnya. Ayat 10. Ini masih Bapa bicara tentang Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan. Bapa panggil Yesus Tuhan. Pada mulanya ya Tuhan. Engkau telah meletakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Dan memang Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, Pak. Kalau dia hanya nabi biasa, tidak mungkin dia menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang bisa jadi dari semua yang jadi, termasuk Pak Nandar sebenarnya. Pak Nandar tolak dia sih. Waktunya Pak, Kalau terima. waktunya Pak, makanya lebih baik pakai mes. Kenapa? Kelihatan waktunya Pak. Ini nggak berdampak apa-apa kalau mes Belum itu Pak, Pak. masih 3 menit, masih 3 menit, belum. Makanya Masih itu 3 menit. diterima aja Pak. Diterima aja Masih biar 3 menit, kelihatan masih, timer. tunggu, masih Ya. 3 menit. Saya jelaskan dulu. 3 menit. Iya. Pak Nandar, dengar. Jadi Yesus itu pencipta, Pak. Yohanes 1 ayat 3 itu ya senada dengan Ibrani pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 itu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pak Nandar. Jadi Yesus itu Allah. Aturan Yesus makanya aku sunat tidak makan babi, aku juga sholat, tapi kenapa Pak Pendeta tidak ikut aturan Yesus malah kau jadikan? Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami tentang bagaimana si orang Nandar dia membuat statement yang tidak berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan kitab suci, dan mereka mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan dan Yesus tidak mati dan lain sebagainya. Dan mereka sungguh luar biasa mengajarkan kebohongan yang berdasarkan akal pikiran mereka yang tidak sehat, Bapak Ibu Saudara. Dan kita memberi apresiasi kepada Pendeta Melato, bagaimana dia harus menjawab dan memberikan jawaban yang tepat, yang benar, yang berdasarkan kitab suci. Ada dalilnya setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang Nandar yang mengajarkan kebohongan yang tidak benar, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mereka suka mengklaim, mereka suka berdebat tentang ketuhanan Yesus. Mereka suka melakukan atau menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar menurut pikiran mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan ketika mereka ditanya balik, mereka nggak bisa menjawab. Ketika mereka diserang balik, mereka nggak bisa berkutik. Dan sungguh luar biasa, Pendeta Melato dia menjawab dengan penuh kegembiraan, senang. Dan kita lihat bahwa si Nandar dia berharap untuk Pendeta Melato dan sekeluarganya pindah agama. Tapi ya, sungguh luar biasa. Kita tidak pikirkan hal itu, tapi kita pikirkan bagaimana memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan kehendaknya Tuhan.
yang berdasarkan kitab suci Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara, kerabat yang menyaksikan video ini wawasannya semakin luas dan imannya semakin kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun ajaran, apapun kebenaran, kalau tidak berdasarkan dari kitab suci Injil, yaitu Yesus Kristus, maka jangan mengambil keputusan untuk mempercayai sebuah ajaran kebohongan-kebohongan yang tidak benar, yang tidak berdasarkan kitab suci Injil Bapak Ibu Saudaraku. Karena zaman sekarang banyak sekali ajaran-ajaran kebohongan yang menggiurkan, yang ditawarkan oleh duniawi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi saya memberikan pesan bahwa kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah beriman, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Tidak boleh meninggalkan, tidak boleh jual Yesus oleh karena keindahan, oleh karena kecantikan duniawi yang disodorkan oleh ajaran-ajaran kebohongan oleh nabi-nabi palsu yang disodorkan oleh seperti orang nadar dan lain-lain atau kain nama. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mungkin sampai di sini acara kami, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap terus memberitakan Injil, kabar baik dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun anak-anak Tuhan berada, dan terus nama Tuhan dipermuliakan. Kita terus mendukung para apologet, kita terus mendukung para pemberita Injil dimanapun mereka berada. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mendukung dengan like, comment, subscribe, dan semoga Bapak Ibu Saudara terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sampai di sini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.